Salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita kembali dalam renungan harian kita. Kita memuji Tuhan, kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini saya berikan kita tema 30 keping perak. Sekali lagi, 30 keping perak. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita boleh merenungkan bagaimana Yesus dijatuhi hukuman mati ketika dihadapkan oleh para imam-imam, para tua-tua bangsa Yahudi ke hadapan Pilatus dan dijatuhi hukuman mati. Semua terjadi atas kehendak Allah, bukan karena Yudas yang menjual, namun semuanya adalah kehendak Allah dan Yudas terlibat di dalam situasi tersebut. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yudas selalu bersama-sama dengan Yesus Kristus. Namun Yudas terlalu rakus, dia selalu menginginkan uang, sehingga ketika dia menjadi bendahara di tengah-tengah melayani bersama dengan Yesus, dia selalu bermain curang untuk boleh menyembunyikan uang yang telah ada pada dia. Sehingga ketika para imam-imam, para bangsa-bangsa Yahudi menginginkan
Yesus untuk dibunuh. Ketika mereka meminta kepada Yudas supaya boleh menyerahkan Yesus, Yudas pun menjual Yesus dengan seharga 30 keping perak. Bapak Ibu saudara yang terkasih, semua terjadi karena Yudas telah gelap mata akan uang. Hal ini bukanlah hal yang lumrah. Sudah sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang kita kenal baik tiba-tiba berubah hanya karena uang. Orang yang dulunya sangat mengasihi, ketika mengenal uang, dia tidak lagi hidup di dalam kasih itu. Ini yang dialami oleh Yudas. Yudas bukan tidak merasakan kasih Allah. Yesus telah menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada Yudas. Yesus tahu apa yang telah dilakukan oleh Yudas. Namun Yesus tidak marah kepada Yudas. Yesus selalu menunjukkan kasihnya. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yudas dia sesali. Namun penyesalan itu tidak berakhir ke dalam pertobatan. Yudas menyerahkan Yesus ke tangan para imam-imam, kepada orang-orang yang tidak menyukai Yesus, untuk boleh disiksa, untuk boleh dicela, untuk boleh difitnah. Sehingga Bapak Ibu, Yesus boleh sampai kepada tangan para imam dan para pemuka bangsa Yahudi. Jikalau kita membaca yang pertama dikatakan, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Beberapa hal telah mereka usahakan untuk menjatuhkan popularitas Yesus, supaya Yesus boleh dipenjarakan, supaya dia tidak lagi dengan leluasa boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun segala usaha yang mereka lakukan, baik kesaksian palsu yang mereka sediakan, itu pun tidak berhasil untuk menjatuhkan kebenaran yang ada dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka bermufakat bersama. Mereka membeli Yesus dengan harga 30 keping perak melalui Yudas. Dan melalui itu Yesus boleh sampai kepada tangan para imam-imam dan boleh diadili oleh Pilatus dan jatuhi hukum mati. Namun Bapak Ibu, kita akan melihat ada penyesalan yang mulai terjadi dalam kehidupan di Yudas. Mungkin ketika ia menyerahkan Yesus, dia hanya ingin menginginkan uang. Karena apa? Dia telah digelapkan matanya oleh uang itu, sehingga dia tidak melihat lagi kebenaran itu. Dia tidak melihat lagi kasih yang telah terpancar dari kehidupan Yesus Kristus yang boleh nyata dalam hidupnya. Dia telah dibutakan oleh uang, sehingga ketika dia mendengar 30 keping perak, dia sangat ingin menyerahkan Yesus kepada tangan para imam-imam. Jikalau kita menelaah ke belakang Bapak Ibu saudara terkasih, harga 30 keping perak adalah harga satu nyawa dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Seseorang yang ingin membeli maka harus menyiapkan uang sebanyak 30 keping perak. Dan inilah yang dibayarkan oleh para imam kepada Yudas untuk boleh menyerahkan Yesus kepada mereka. Namun ketika Yesus telah diserahkan dan dijatuhi hukuman mati, Yudas mengalami penyesalan. Ketika Yudas mendengar bahwa Yesus jatuh hukuman mati, dia menyesal. Jikalau kita membaca Bapak Ibu yang ketiga dikatakan, pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jikalau fokus kita bukan lagi kepada kebenaran firman Tuhan, jikalau fokus kehidupan kita bukan lagi ke dalam kasih Kristus, maka kita akan digelapkan oleh keinginan dunia ini. Sebagaimana yang dialami oleh Yudas yang selalu bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus melayani di dunia ini. Namun ketika fokusnya berubah, dia fokus kepada keinginan dunia, harta dunia, dia melupakan kasih itu. Dia dibutakan oleh uang dan dia rela menjual Yesus Kristus. Dan bukan hanya Yudas yang dapat melakukan hal demikian, Bapak Ibu saudara terkasih.
Kita sebagai orang percaya yang telah mengaku kepada Yesus Kristus dia adalah juru selamat kita, bisa saja kita juga menjual Yesus Kristus pada saat ini. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan dunia ini boleh menutupi kebenaran itu dalam hidup kita, sehingga nantinya kita boleh menjual iman kita, berbalik dari kebenaran itu pergi ke dalam kegelapan, sehingga kita menjadi seperti Yudas yang telah menjual Yesus Kristus. Jangan biarkan hal demikian terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Jangan biarkan 30 keping perak itu boleh menguasai kehidupan kita, tapi biarlah kasih Kristus boleh terpancar dalam hidup kita, melalui hidup kita yang senantiasa rindu merenungkan firman Tuhan. Apakah Yudas kurang mendengarkan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus? Tidak, Bapak Ibu yang terkasih. Dia selalu bersama-sama dan mendengarkan, bahkan melihat secara nyata. Namun dia telah digelapkan oleh keinginan dunia. Dia tidak fokus ke dalam pelayanan itu. Dia tidak fokus kepada misi Yesus Kristus, sehingga dia boleh terlena akan keinginan dunia. Demikian dengan kehidupan kita hari ini. Jika kita tidak fokus ke dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, maka hidup kita akan sama seperti Yudas, menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh keinginan dunia, tapi fokuskan hidup kita ke dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan menuntun hidup kita, sehingga kita tidak seperti Yudas yang boleh menjual Yesus Kristus, namun kita menjadi anak-anak Allah yang senantiasa boleh memuliakan Allah. Terkhusus di dalam perenungan kita pada minggu ini, mengingat tentang kesengsaraan Yesus Kristus. Mari lebih sungguh Bapak Ibu kita merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu berbuah dalam hidup kita, menghasilkan buah. Dan ketika Yesus datang kali ke dunia kedua, datang ke dunia ini, boleh menemukan kita setia melakukan firman Tuhan, bukan menjual iman kita menjadi seperti Yudas. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu hiduplah dalam firman Tuhan, tetaplah setia sampai kita menerima berkat yang daripada Tuhan, kerajaan surga yang telah disediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tolak apa yang telah dilakukan oleh Yudas, namun hidupilah kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kehidupan kami, supaya kami tidak seperti Yudas yang menjual Yesus Kristus kepada imam-imam yang tidak menerima kebenaran itu. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami boleh terus boleh hidup dalam terang Kristus, sehingga terang itu boleh terpancar dalam kehidupan kami, menerangi kami dan boleh mematahkan kuasa kegelapan yang boleh melingkupi kehidupan kami, sehingga kami terus dalam kesetiaan mengikut Engkau, menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang luar biasa, terus memberitakan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih menjadi kerinduan kami. Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.